duduk. Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Sebelum kita belajar, Recording in progress. sebelum kita berdoa, Pak Gembala, selama sekian puluh tahun saya melayani, belum pernah ada tema seperti ini. Semua kita hamba Tuhan di Indonesia harus berterima kasih. Tema ini tidak akan keluar dari hati seorang manusia. Tema ini dari hati Tuhan langsung. Pemulihan yang terakhir. Saudara, banyak gereja setiap tahun membuat tema tahunan. Bahkan sebagai hamba Tuhan saya sudah diundang keliling banyak sekali. Tapi ini pertama kali saya dapat tema yang luar biasa. Saudara harus tahu, setan paling gak suka tema ini. Saya ulangi lagi, setan gak suka. Oh, setan gak pernah terpengaruh kita punya tema tahun ini, tahun itu, percepatan segala. Setan gak pusing. Sebab setan paling benci dengan the last restoration. Kenapa? Saudara pernah ingat istilah Jawa pamungkas? Pamungkas itu bahasa Jawa arti yang terakhir dan tidak ada lagi. Di dalam ilmu perang, dalam tokoh-tokoh filsafat Jawa dan banyak kisah-kisah rakyat, legenda rakyat, pasti mereka akan mengucapkan kapan senjata pamungkas itu. Puasa bukan doa keliling, tapi pemulihan yang terakhir. Amin. Dan muncul tema ini. Wih, saya kaget. Makasih Pak Gembala, ini hati Tuhan. Dan semua kita harus tahu. Saya mau yakinkan saudara, boleh duduk? Maaf, lupa saya. Saya mau yakinkan saudara, mungkin saudara agak kaget mendengar pernyataan. Gembala-gembala yang saya hormati, bersyukur kepada Tuhan ada di antara kita. Saudara ikuti di rumah. Setan itu, jangan marah dulu ya. Setan itu jauh lebih rajin dan lebih teliti membaca Alkitab daripada kita. Dari mana saya bisa tahu konsep ini? Ayat-ayat yang sangat vital itu setan sangat tahu. Dan ayat-ayat itu diserang balik ke kita. Contohnya, maka itu kalau saudara dan saya nggak bisa menyaingi setan dalam telitinya dan rajinnya baca Alkitab, sudahlah, kita mau pakai senjata apa saja, senjata rohani, kita nggak akan menang. Contoh, hubungan kita dengan Tuhan, ini bicara pemulihannya, ini salah satu pemulihan. Maka itu terima kasih Pak Gembala dengan Ibu dan tim memberi saya kesempatan 2 sesi, walaupun harusnya cuma 1 sesi. Kemarin ada yang guyon karena salah satu suami tahu bagaimana pelayanan saya. Oh, kalau kode dikasih 3 sesi pun siap saya bilang begitu. Karena bicara restorasi itu banyak saudara. Dikit aja saya ambil. Tuhan tidak pernah berjanji kita nggak pernah sakit, menakutkan ini. Tapi Tuhan gak suka kalau kita sakit-sakitan. Amin. Ngerti nggak? Harus ada restorasi kesehatan. Alkitab itu satu-satunya buku yang tertua pernah ditemukan oleh manusia. Prinsip hidup sehat itu Musa. Sebelum Musa tidak ada orang yang pernah menulis konsep hidup sehat. Akan jauh sebelum ada ilmu pengetahuan kedokteran demikian hebat, Musa sudah diberi pesan dulu
Yang ini boleh dimakan, yang ini nggak boleh dimakan. Jadi sebelum Musa nggak ada. Nah ini cuma masalahnya, yang dilarang Tuhan itu enak semua. Apalagi orang Minasa, paling pintar melanggar. Iya. 7, maaf jangan tersinggung. Kesehatan harus dipulihkan. Tujuan akhir yang tertulis di Alkitab, kita ini harus sampai di titik mana? 1 Yohanes 3 ayat 2, semua kita harus sampai sama seperti Yesus. Betul? Itu tujuan akhir hidup kita. Berapa kali kita berdoa dengan pujian, "Oh, mau sepertimu Yesus." Begitu dijawab, apa-apa ini? Nah, mulai itu. Ini harus dipulihkan. Karena kalau murid-murid Yesus, anak-anak Bapa di surga, nggak sampai kepada kesamaan, bukan keserupaan. Beda loh. Serupa dan sama itu beda. Maka kalau murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa menjadi sama seperti Yesus, karena itu goalnya, itu finalnya, itu garis finishnya. Maaf, maka kita pasti menjadi sama seperti setan. Karena cuma ada satu di antara dua, betul tidak? Dan ini bicara restorasi karakter. Maaf, berapa banyak kita kalau di gereja kelihatan seperti malaikat, tapi begitu kita keluar gereja, emaknya sama, tapi belakangnya jadi maling. Maaf, setuju saya ngomong ini? Anak-anak saya ada di sini, tanya mereka. Saya mengajar mereka, jangan pernah nilai papa, termasuk istri saya. Jangan pernah menilai saya waktu saya jadi mimbar. Ini panggung sandiwara. Enggak dia ngomong. Amin. Ini panggung sandiwara, betul tidak? Maka itu harus ada restorasi karakter kita, kesehatan, karakter. Bayangkan. Saya aja ketika dapat tema pertama dari Pak Gembala, saya coba nulis berapa, nggak sempat, banyak sih. Emosi. Jangan anggap enteng emosi yang meledak-ledak. Ini penghalang dunia melihat Yesus lewat murid-murid. Setuju saya ngomong? Kalau emosi kita nggak stabil, satu-satunya penyebab anak-anak nggak pernah respect kepada orang tua. Ini istilah saya zaman dulu. Bukan karena bapaknya kumisnya kurang tebal segagang telepon zaman dulu. Kalau zaman dulu hitam tebal enggak. Satu penyebab anak-anak nggak bisa respect kepada orang tuanya, termasuk anak-anak hamba Tuhan. Kalau siapa hamba Tuhan ini main sandiwara, khotbahnya bagus, tapi di rumah nggak dilakukan, maka istri anak suaminya kecewa. Ketika papa mama rajin main sandiwara, main sinetron, kalau di rumah anak-anak capek mendengar pertengkaran yang gak habis-habis. Tapi begitu keluar rumah, apalagi bilang mau ke ibadah, sok rohani, gandengan mesra, anak-anak muntah. Setuju saya ngomong ini? Setuju. Ini kemunafikan. Dan itu terjadi. Ini harus direstorasi. Kalau tidak, orang nggak bisa melihat Yesus di hidup kita. Kalau di gereja, rohani sekali. Baru keluar parkiran gereja, mobil kesenggol, udah mati-mati, tukang akhir goblok. Pak Pekor jadi saksi saya. Kemarin saya tiba pagi, saya sudah kenal tukang parkir di sini, Pak Bohang. Saya ajak bicara dia tentang keluarga. Tadi pagi, kok nggak ada? Terus saya lihat tanya temannya Pak Lo, mana Pak Bohang? Oh nanti dah. Saudara,
Jangan pernah marah-marah. Marah pada maaf tukang parkir dan sejenis. Mereka perlu kita hormati. Itu karakter Yesus. Apalagi? Kembali kepada ayat. Nah, satu-satunya hak, nggak ada dua, nggak ada tiga, satu-satunya hak yang sangat penting dan mutlak dalam hidup kita adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Ini mutlak. Ada nggak orang rajin doa tapi nggak pernah ketemu Tuhan? Berjawab dong. Banyak. Ada. Bahkan maka itu anak-anak saya bilang, nilai papa waktu papa sedang tidak khotbah. Anak-anak saya tahu bagaimana cara saya menggunakan uang. Saya punya kebiasaan yang mungkin nggak dimiliki oleh banyak hamba Tuhan. Kalau saya diundang, lalu saya tanya, nanti nginapnya di mana? Dibilang di rumah jemaat. Buat saya aman. Tapi kalau undang, yang undang nginapnya di hotel, dan istri saya pasti tidak ikut. Pertanyaan saya pada panitia, kamar yang kalian sewa buat saya itu kapasitasnya berapa orang? Misalnya 4. Oke. Tolong pilihkan 3 pemuda dari gereja saudara untuk nemanin saya ini. Dan itu orang heran. Pertanyaan pertama, oh Bapak bisa tidur dengan orang gak dikenal? Gak apa-apa, pokoknya orang saya. Ya serius. Jadi saya itu biasa tidur dengan orang gak kenal pun. Untuk apa? Supaya mereka lihat Yesus di hidup saya. Amin. Mereka tahu bagaimana cara saya ngatur sikat gigi, melipat baju, dan semua. Saya memuridkan orang bukan cuma lewat khotbah, tapi lewat cara saya makan. Saya kalau makan, orang yang kenal saya, jangan sekali-kali sisakan 1 butir nasi di piringmu. Saya akan mana? Coba itu 1 kilo beras itu kira-kira 7.000 butir. Kalau seorang kita makan 3 kali sehari dan menyisakan 3 butir saja, berarti hari itu setiap kita menyisakan 9 butir nasi. Kalikan 285 juta penduduk Indonesia, berapa ribu ton yang terbuang sehari. Ajari anak-anak kita, jangan sisakan makanan. Mulut, mata, dan perut ini nggak pernah sinkron. Setuju? Setuju. Itu loh. Saya ini paling senang lihat karakter orang itu kalau diundang pesta. Saya nggak mau ambil dulu, saya cuma lihat aja. Yang rakus ketawa. Doa belum amin sudah ancang-ancang berdiri. Maaf jangan tersinggung. Apalagi orang minasa. Oh makan terus. Makan. Mata melihat, enak sekali. Hampir segunung. Begitu masuk mulut, dibuang. Mata rasa cocok, mulut rasa enak. Begitu dimakan, perut belum tentu terima. Ini karakter, saudara. Ambillah secukupnya dulu. Kalau kurang cocok, kalau cocok kurang ambil lagi. Nah saya pernah ngajar ibu, jawabannya nggak bisa. Ya Allah. Nah ini karakter nggak berubah. Hal-hal kecil. Setuju saya ngomong? Maka itu tidak semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pemusik, kurus minggu, asir, pendoa, maaf, pengkhotbah sekalipun yang hebat dan aktif pelayanannya itu bisa jumpa Tuhan 24 jam sehari. Karena apa? Hanya ada satu penyebab kita nggak bisa jumpa. Coba kita buka ayat ini, Ibrani 12 ayat 14. Nah ini perlu direstorasi, saudara. Aduh, maka itu Pak Gembala waktu dapat tema ini saya tuh
sampai rasa kenyang betul. Karena ini restorasi terakhir. Setelah ini nggak ada lagi. Kalau saudara hadir kemarin malam, waktu Pak Gembala mau menutup, Pak Gembala cerita tentang kisah 3:21. Ketika Pak Gembala cerita, saya dapat ini dari Tuhan. Saya bilang betul. Buktinya aja, maaf. Yang ikuti di rumah juga via online dengan berapa puluh tahun saudara ke gereja. Coba ingat-ingat berapa kali saudara mendengar khotbah tentang kisah Rasul 3:21 dengan tema pemulihan terakhir. Maaf, saya bukan merendahkan. Jawabannya paling lupa, dimaklumi. Karena kita ini manusia kurang ajar. Apa nggak ada yang amin? Gimana kurang ajarnya kita? Satu, kita ini lebih pintar lihat salah orang atau lihat salah diri sendiri? Orang. Dijawab dong. Nah, ini kurang ajar yang pertama. Kita ini. Nomor dua, kita ini lebih mudah ingat orang utang kita atau kita utang orang. Ngaku. Orang utang kita. Nah, kurang ajar juga. Ini karakter. Saya nginap di Ibis depan Ngankos. Saya itu kalau nginap di hotel, hari kelima baru boleh ganti spray, sarung tangan dan lalu. Jangan buang-buang sabun dan air, mengotori lingkungan. Sebab pergi dengan orang kaya, wih sudah bayar. Nah, ini yang kurang ajar. Mentang-mentang kamu sudah bayar, alam kamu rusak seenak. Bayangkan itu prinsip saya. Karena Kejadian 1:26, alam ini bukan tanggung jawab Tuhan, bukan tanggung jawab malaikat, tapi tanggung jawab kita. Enggak. Kita nggak boleh merusak alam. Ini milik Bapa kita. Mana ya? Ayo, Ibrani 12 ayat 14. Cepat waktunya yuk. Kemarin ada kok ayatnya. Dan halo multimedia. Berusaha baca. Hidup damai dengan berapa orang? Semua. Nah, semua orang itu berapa? Semua. Bukan banyak. Pokoknya orang. Misalnya saudara tinggal di Kecamatan Pineleng. Kecamatan Pineleng penduduknya 30.000 misalnya. Saudara nggak bisa bilang begini, Tuhan, saya sudah berdamai dengan 29.959. Tinggal yang satu ini, Tuhan. Apa sudah berdamai dengan semua orang? Belum. Bacanya begini. Dan kejarlah hidup berdamai dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, baca. 1, 2, 3. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pemulihan, restorasi, jangan anggap enteng. Saya tanya, di alam semesta ini, enggak cuma dunia, ada berapa kekuatan? Saya sudah begini kok nggak jawab, ini berapa? Susah benar. 2, siapa dan siapa? Tuhan dan hamba. Saudara perhatikan firman ini. Maaf, pengkhotbah yang masih belum berdamai dengan semua orang nggak akan berani khotbah ayat ini. Dia akan jadi munafik. Maka itu gereja jarang mengkhotbahkan ayat ini karena si pengkhotbahnya masih nggak berdamai dengan semua orang. Istri saya itu salah satu dia paling gak suka kalau saya ajak pertemuan hamba-hamba Tuhan. Akhir tahun pertama kami menikah, itu keributan saya paling besar dengan istri saya. Kenapa? Awal-awal kami menikah sampai bulan ke-6, bulan ke-7 dia masih sering ikut. Karena namanya hamba Tuhan, sering ada pertemuan hamba Tuhan, pertemuan ini. Setelah masuk tahun bulan-bulan berikut, dia nggak ikut. Nah, saya juga nggak maksa. Tapi lama-lama saya capek. Karena kalau ada pertemuan pasti tanya, istri saya namanya Louis. Orang panggil Cik Louis, saya kode, Cik Louis mana? Nggak ikut.
Nah, lama-lama saudara, itu terakumulasi. Suatu hari saya meledak. Karena ada pertemuan yang berikut, dia nggak ikut, jadi keroyok. Mana cewek? Pulang saya marah. Itu satu-satunya emosi saya yang paling besar selama kami menikah. Dia nangis waktu saya bentak. Kamu nggak tahu perasaan saya. Wah, saya masih emosi. Perasaan apa? Kamu yang nggak jaga perasaanku. Bagaimana teman-teman hamba Tuhan pada tanya? Ada dua alasannya. Maaf ya, ini istri saya yang kenal istri saya akan tahu. Istri saya ini seorang istri yang sangat lewat sederhana. Ini pasti kontor sederhana. Bayangkan, salah satu aja sederhana. Sejak dia masih remaja sampai hari ini, dia nggak pernah ke salon gunting rambut. Apa yang terjadi? Awal saya menikah, saya shock. Suatu siang saya lihat dia duduk depan cermin, belakang cermin. Dia gunting rambutnya sendiri sampai hari ini. Loh, shock nggak saya lihat itu? Saya tanya, sejak kapan kamu begini? Sejak masih remaja. Betapa hemat yang jadi suami. Serius. Satu-satunya perhiasan yang dia pakai cuma cincin kawin. Dia gak pernah pakai gelang, anting, aksesoris, kalung, enggak. Kami sering ke luar negeri. Nah, ini dia alasan pertama. Aku rasa enggak enak ngelihat istri-istri pendeta itu barangnya branded semua. Saya kaget saudara. Dia nggak pernah pakai sepatu luar negeri, nggak ada merek tasnya juga enggak. Kalau ada orang nawarin tas bagus, sepatu bagus, dia cuma jawab uangnya saja untuk anak-anak Papua. Banyak. Yang kedua dia ngomong begini, aku nggak tahan kupingku. Kalau kalian ketemu pasti ngomongin pendeta A, pendeta B. Dia jatuh dalam perjinan, dia makan duit Jumat. Setuju pendeta-pendeta? Lo jangan malu pulang. Ini istri saya. Saya langsung berlutut. Saya minta maaf karena saya emosi. Saya nggak ngerti perasaan. Jadi sampai hari ini hampir dia nggak pernah ikut pertemuan apa-apa. Karena dia nggak bisa ngikuti tren mereka. Para istri yang Tuhan. Maaf ya para istri yang Tuhan, gak apa-apa. Lanjutkan aja Pak. Maka itu pemuda-pemuda yang belum menikah, saya sarankan carilah istri yang mau diajak miskin. Pasti panjang umur. Amin. Terus setuju ya? Maka itu yang belum menikah, saya sarankan. Ini saya sering ajar anak-anak muda juga. Ini termasuk salah satu restorasi. Antara yang cakep cantik dengan yang jelek, yang awet itu yang mana? Mau saya tanya, jawab saja. Yang awet itu yang mana? Ya sudah. Serius. Yang jelek itu nggak usah dirawat, mau sudah begini. Tapi kalau yang cantik dan cakep itu perlu perawatan. Maka itu berbahagia kalau dapat yang itu aja. Hemat. Hal kedua, kalau menikah dengan yang seperti itu aman bagi bahudel. Setuju? Setuju. Perselingkuhan, nggak ada yang tertarik. Nah, yang sudah menikah lanjut, cuma jaga-jaga saja. Oke. Lanjut. Nah, jadi saudara, tidak sedikit hamba Tuhan masih punya musuh. Mungkin saudara berkata gini, maaf ya Bapak Ibu Gembala, Pak Jimmy, saya sih nggak punya musuh, cuma malas ketemu. Sama. Mas kamu bilang nggak punya musuh, tapi malas ketemu. Jangan anggap enteng, ini perlu direstorasi. Amin. Amin.
Kalau saya simpulkan dengan satu kalimat, seluruh pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, kalimatnya begini: hidup tidak punya musuh. Amin. Ada yang ngamen, Amen. musuhnya banyak ini. Amin. Hidup tidak punya musuh. Amin. Itu satu-satunya penyebab kita bisa melihat Tuhan. Maka itu sambil mendengar ini, jujur periksa diri sendiri. Apalagi yang musuh-musuh sudah pada mati itu, awas saudara, cepat beres. Karena ini pengalaman. Jadi sekarang setuju dengan istilah saya, setan itu jauh lebih teliti baca Alkitab dan lebih rajin, karena ayat ini dia tahu. Untuk membuat murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, dan rekan-rekan sepelayanan Tuhan Yesus nggak bisa melihat Tuhannya, cukup melemparkan satu hal: tersinggung. Belum marah, apalagi dendam, tersinggung. Itu sudah putus hubungan dengan Tuhan. Ingat inti doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Semua agama di dunia, Tuhan mereka pasti memberikan pengampunan, tapi ada effort, ada bayaran. Amalkah, puasakah, nyiksa diri kah, dan semua betul, itu pun masih ditimbang oleh Tuhan. Yang ribet benar. Hanya satu Tuhan yang mengampuni manusia, nggak pakai apa-apa kecuali jangan punya musuh. Kalau kamu berdamai dengan semua orang, aman. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Hidup tidak punya musuh. Hebat sekali. Ini saya sudah ngomong 27 menit, belum mulai ngajar ini. Maka itu kalau dapat satu sesi, Pak Kepala, terima kasih saya dapat 2. Kalau kok bisa 3 sesi, ya serius. Tergantung saudara aja dan panitia. Tapi di gedung sendiri banyak sih, nggak repot ya. Nggak perlu 8 juta 6 jam itu. Serius, kalau saya siap 3 sesi, saya siap. Karena bahan the last restoration ini, belum lagi restorasi masalah keuangan. Waduh, kok saya bilang soal uang ini, maaf, kalau saya ngikutin semua khotbah-khotbah saya di sosial media, saya itu dijuluki oleh beberapa orang, beberapa gereja. Khotbah saya yang paling banyak itu 2, soal pengampunan dan soal keuangan. Puji Tuhan, istri saya jadi saksi, anak-anak saya jadi saksi. Bagaimana saya itu berusaha betul, gak punya musuh. Walaupun yang khianati gak sedikit, yang memfitnah gak sedikit, tapi buat saya bukan musuh. Saya bersyukur Tuhan restorasi. Oke, saya beri ilustrasi dulu ya. Siapa pernah di antara kita, di salah satu dari 10 jari tangan ini ada luka kecil sekali, dan kita tidak tahu. Nah, waktu makan soto kita meres jeruk, rasa apa? Sakit. Perih. Nah, yang salah jeruknya atau kita? Jawab cepat. Soto. Yang salah kita atau jeruk? Nah, orang bodoh menyalahkan jeruk. Betul? Loh, saya tanya, ada nggak? Loh, ada nggak orang sebodoh itu jeruknya disalahkan? Ada. Ada. Puji Tuhan, jujur, orang jujur diberkati Tuhan. Banyak orang yang marah dengan jeruknya. Harusnya kalau ada pemusik banyak kemana? Oh, nggak ada. Makan soto. Makan soto. Ada semua di situ. Tapi kan banyak kok, cuma sedikit. Banyak. Harusnya kita berterima kasih pada si jeruk, karena dia memberitahu kita ada luka di jarimu, bahaya. Iya, iya.
Betul? Ya, betul. Sungguh? Nah, ini restorasi. Jadi kalau ada orang yang suka tersinggung, jawab jujur ya salah, Mas. Yang salah, yang nyinggung akan tersinggung. Yang tersinggung. Pinter semua. Awas pinternya cuma di sini. Awas kamu. Yang salahnya yang tersinggung dong. Jangan nyala yang nyinggung, goblok. Jangan nyalakan jeruknya kalau ada yang pedih di jari kita. Jeruk-jeruk itu salah satu alat untuk target restorasi, sama seperti Yesus terjadi. Amin. Amin. Tepuk tangan dong, saudara. Bapak Ibu Gembala, saya pernah jadi gembala ber-14 tahun. Selama jadi gembala, ini tolong ya rekan-rekan gembala yang ada di sini tolong jawab. Siapa juga ya, tolong jawab. Selama saya jadi gembala dan saya tanya gembala-gembala teman-teman saya, selalu dua masalah besar terjadi dalam gereja. Satu, orang yang suka tersinggung dan yang mulut ember. Ya. Ini sumber masalah. Betul gembala-gembala? Betul. Ya. Jangan suruh pergi ya orang kayak begitu. Amin. Jangan suruh pergi. Sebab kita perlu mereka untuk menyempurnakan hidupnya. Amin. Jadi kalau jeruk-jeruk itu 3 hari nggak ketemu, coba cari kemana dia ya. Loh, untuk ngetes kita sudah menang atau belum? Amin. Amin. Setuju? Setuju. Jadi mulai hari ini jangan nyalakan jeruknya. Jadi kalau masih ada masalah di antara kita, penyebabnya siapa? Jeruk. Diri sendiri. Bukan orang ini, orang itu, bukan. Nah, saya punya 3 kata. Disakiti, tersakiti, menyakiti. Mana yang benar, mana yang salah. Ini restorasi loh. Hal-hal kecil dulu. Disakiti, tersakiti, menyakiti. Cepetan. Tersakiti. Salah semua. Ya. Saya jawab. Kalau kita masih bisa tersakiti, memang sedang sakit. Oh enggak, amin. 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 Ingat waktu COVID, kalau imun tubuh kita kuat, mau kumpul 100 orang positif COVID-19, nggak kena. Ya. Maka itu ada istilah komorbid. Iya. Maaf, selama COVID itu, saya banyak melayani orang kena COVID, bukan sombong. Saya nggak pakai APD, panas. Waktu pemakaman, saya diundang. Wah, itu petugas kesehatan nggak boleh Pak, nggak pakai APD. Habis di tengah terik matahari di kuburan suruh pakai APD, terus mau khotbah lagi. Sampai saya bilang, sudahlah kalau mati saya tanggung dah. Pak, saya pakai APD. Saya berapa kali memakamkan satu keluarga, cuma dalam waktu 7 hari 3 anggota keluarganya meninggal. Aduh, saya nggak bisa bayar. Saya memakamkan 4 anak rohani saya selama COVID ini. Saya tetap pelayanan ke rumah sakit. Bukan saya mau sombong. Jadi, kalau kita masih bisa tersakiti, karena memang sedang sakit. Ada istilah dalam bahasa Inggris, hurt people, hurting others. Orang yang meluka, dia akan cenderung melukai orang. Ini restorasi. Kalau kita ingat doa Bapa kami, permintaan Tuhan Yesus tidak banyak, supaya bumi jadi seperti surga. Bapa kami di surga, bersamamu datang kerajaan-Mu, dijadikan kehendak-Mu, supaya bumi jadi seperti surga. Salah satu penyebab terbesar bumi jadi seperti neraka, karena orang-orang yang sakit hati ini masih banyak. Oh enggak, amin. Amin. Ya betul tidak? Saya ini sakit hati gak besar, cuma dikit aja nih. Dan semua pun orang Surabaya bilang, sakit hati itu gak peduli kecil maupun besar, setuju. Kecil saja merusak yang lain. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ya betul. Jagalah duitmu,
Dengan apa? Hati. Supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak. Banyak setan teliti baca ayat ini. Maka itu untuk membuat kerusuhan mulai dari keluarga, lalu keluar ke tetangga, keluar ke komunitas, antar RT, RW, keluar ke gereja. Di mana ada kerusuhan dan pencemaran banyak orang, karena ada orang yang sakit hati di sini, dan ini nular. Saya kembali. Jadi setuju kalau kita nggak sakit, kita nggak akan tersakiti, nggak akan bisa disakiti, dan tentunya tidak akan menyakiti. Ini restorasi. Saya pernah diminta bicara tentang restorasi, tapi tentang bait suci ketiga. Ya udah, itu makanan saya. Tapi saya dimarahin, nggak diundang lagi, nggak mau. Sebab saya menurut Tuhan Yesus, baca Matius 24, tidak akan ada satu batu lagi yang tersusun di atas batu yang lain. Jadi ada 3 alasan yang tertulis di Alkitab. Tuhan tidak akan mengizinkan bait suci dibangun lagi di Israel kalau tidak kita berhaji tiap tahun ke sana. Karena Tuhan cuma ada di satu tempat. Nomor 1, Tuhan Yesus sudah bilang gak akan. Nomor 2, Yesaya 66 ayat 1. Rumah macam apa yang kamu buat untuk aku? Masih ingat? Kalau nggak, tolong bacakan ini. Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Yahweh, langit adalah tahtku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan satu kena tiang itu ya? Rumah macam apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi tempat perhentian? Jadi dia tuh nggak butuh rumah buatan tangan manusia. Jadi nggak mungkin adalah. Nomor 3, perjanjian baru 1 Korintus 16 kan banyak. Tidak tahukah kamu baca bahwa hati kita, tubuh kita ini rumahnya. Jadi nggak mungkin bait suci ketiga dibangun. Jadi saya yakinkan gereja yang undang bahwa nggak akan ada restorasi bait suci ketiga. Nggak mungkin. Alasan politik saya tanya. Israel hebat nggak negara itu? Hebat. Teknologinya hebat. Hebat. Kekuatan tentaranya hebat. Uangnya hebat. Saya tanya, mereka mampu nggak bangun bait suci? Mampu. Sangat mampu. Tapi kenapa nggak jadi-jadi? Ya karena 3 alasan. Jadi direstorasi bukan gedungnya, tapi hidup kita. Rumah Tuhan ini direstorasi supaya dia betah tinggal di dunia. Maka itu, adanya kalau mau bilang restorasi itu yang mana? Banyak sekali. Jelas ya? Jadi orang yang sehat hati, roh dan jiwanya, yang nggak bisa tersakiti dan nggak bisa disakiti, dan pasti nggak bisa menyakiti siapa saja. Ini restorasi besar. Betapa indahnya dunia jadi seperti surga. Setelah biarlah bumi jadi sama seperti surga, berikanlah kepada kami. Terus nggak lupa sih doa Bapak. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Wah, ini keren restorasi. Murid Yesus kecuali punya restoran dan warung, tidak boleh simpan makanan hari ini buat besok. Ada 4 dosa, 4 kali lipat. 1, permintaannya untuk hari ini.
Kenapa disimpan di kulkas buat besok? Habis. Jadi kalau hari ini ada sisa yang nggak habis dimakan, langsung cari siapa yang perlu makan hari ini. Ini kebiasaan saya. Nah, contohnya hari apa kita datang? Rabu. Rabu, terima kasih. Hari Rabu kami datang dijemput Pak Gembala, Ibu, Pak Ekor. Nah, terus dikasih nama tolak. Tolak-tolak. Tolak. Ini Pak Ekor ini baiknya lewat. Sampai-sampai bingung. Nah, sudah mulai malam. Ini masih banyak tolak-tolaknya. Saya tanya anak saya, ada yang kamu mau atau enggak? Saya turun. Saya nggak mau sisa buat besok. Saya cari siapa? Saya ketemunya lah. Pegawai hotel, tukang parkir, atau siapa. Kalau nggak ada saya akan keluar. Kami nginep berapa nanti. Begitu turun lift, ada seorang lagi nyapu-nyapu. Dia pegawai hotel itu. Roh Kudus katakan dua. Dia itu nggak punya apa-apa. Dan dia itu belum bayar kos. Coba kenal. Tapi saya percaya Tuhan. Ini ada kue-kue. Kalau kamu kebanyakan kasih ke teman-temanmu. Saya tanya namanya, dia sebut. Terus dia kaget. Ketika saya tanya, kamu kurang berapa bulan bayar kos? Dia melihat saya. Pertanyaan pertama, Bapak siapa? Saya bilang orang. Tapi dia tanya siapa? Hanya orang. Tapi dia kaget. Gak usah malu. Kamu gak boleh nunggak. Kaget. Dia sebut sekian. Saya langsung balik. Yang kedua, kamu ditinggal bapakmu waktu umur berapa? Dia lebih kaget lagi. Sampai dia bilang, apa manajer? Saya bilang, saya bangga karena manajernya. Matanya mulai berair. Saya nggak pernah lihat dia. Kata ibu saya umur 4 tahun, Bapak pergi sampai adik saya. Langsung saya berkata, mulai hari ini aku Bapak. Maaf Pak, nggak pernah keluar dari mulut saya selama itu kata itu. Betapa hancurnya. Saya nggak maksa. Kemarin siang waktu mau keluar dia sudah masuk. Saya bilang nanti malam Papa ketemu. Ada makanan lagi di kamar. Saya ajak dia naik. Saya kumpulkan makanan yang ada di kamar. Saya peluk dia, saya doa. Mulai hari ini ambil Papa. Lama keluar kata Papa darimu. Tuhan bolehkah? Kalau kita hidup, ya tepuk tangan. Kalau kita hidup nggak punya musuh, pendengaran kita tajam. Kenapa begitu? Yesaya 59. Ini belum satu sesi, ini baru kedua. Sudah 44 menit ini. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Jangan main-main dengan hidup masih punya musuh. Ingat, saya nggak punya musuh, tapi malas ketemu itu musuhnya. Awas. Sesungguhnya tangan Yahweh bagaimana? Ayo baca. Tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Lalu apa masalahnya? Ayat 2. Nah, ayo. Tetapi baca, yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan kita ialah apa? Segala kejahatan kita, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kita sehingga tidak mendengar ialah segala dosa kita. Dosa, jangan bilang saya tidak berzina, saya tidak mencuri.
Tapi saudara masih punya musuh. Itu kejahatan. Maka itu orang rajin puasa, tapi masih punya punya musuh. Anda akan bicara pada yang suka puasa. Serius. Matius 5:9. Satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita, Matius 5:9, yang memberitahu kita kapan, bagaimana bajingan-bajingan seperti kita. Oh, gak ada yang ngerti. Amin. Masa lupa kalau kita dulu bajingan? Yuk, sombong kali. Betul? Hanya mana Matius 5:9. Satu-satunya ayat, nggak ada dua, satu, yang memberitahu kita bagaimana penjahat-penjahat seperti kita berubah status jadi anak-anak Tuhan. Bukan karena kita dibaptis, bukan karena kita ganti nama, bukan karena kita sekolah teologi, bukan karena kita rajin doa. Baca 1, 2, 3. Membawa damai. Stop. Berbahagialah orang yang membawa damai. Bisa ada kalimat-kalimat lain keluar. Orang yang suka berdamai, orang yang mendamaikan orang yang gak punya musuh, peacemaker, bukan troublemaker. Karena mereka, stop, merekanya siapa? Yang gak punya musuh akan disebut anak-anak Tuhan. Yang belum tahu supaya tahu. Ini satu-satunya ayat. Gak ada yang kedua, gak ada yang ketiga. Maka itu doa Bapa kami itu jangan dianggap enteng. Kita harus direstorasi total sampai hidup tanpa musuh. Jadi malam satu keluarga anak saya ngajak makan di first class. Nah siangnya saya ajak makan juga di situ. Malam setelah ketemu seorang yang saya kaget, orangnya ada di sini. Maaf, saya tanya suamimu mana? Sudah pulang. Saya pikir meninggal. Pak, habis pulang. Enggak, balik ke rumah. 16 tahun di bulan. Dan saya tahu sendiri bagaimana model suaminya. Ganti-ganti cewek, ampun. Aduh, hati saya bilang, hebat kamu, 16 tahun nunggu. Karena mau mengampun. Lalu keluarga anak saya tahu, terus dia menikah lagi enggak? Oh enggak. Dengan iman dia percaya suaminya Pak. Ada restorasi. Karena pengampunan. Amin. Mazmur 73 ayat 1. Mudah-mudahan jamnya berhenti ini. Ini di hati saya banyak tentang restorasi ini. Karena ini luar biasa. Baca 1, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hati. Saudara, ternyata menurut firman ini, apa yang sangat baik nggak bisa baik pada semua anak-anak. Dia hanya bisa menyatakan kebaikan. Bukan orang yang rajin doa, doa pagi, doa puasa, baca Alkitab, melayani. Hanya satu, masih punya musuh. Bersih nggak hati, murni nggak hati. Maka itu kalau ada orang-orang Kristen yang tanya, saya ini kurang apa dengan Tuhan? Perpuluhan nggak pernah terlambat, persembahan paling banyak, doa rajin. Kenapa usaha saya bangkrut? Kenapa sakitnya sembuh-sembuh? Kenapa ada masalah keluarga? Jawabannya baca ayat. Yesaya 59 tadi saya bilang, isi hati kita yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Amin. Istri kita nggak tahu isi hati suami,
Suami nggak pernah tahu isi hati istri, kakak adik kandung nggak tahu saling isi hati. Betul? Betul. Maka itu nggak begini. Ingat kemarin pagi seminar saya ikut, ada pemuda kaya, ya lumayan sombong. Guru, masih kurang apa saya melakukan semua hukum Taurat? Wih, keren. Tuhan bilang kurang satu, kamu terlalu cinta harta. Maka itu cinta duit harus direstorasi, jadi cinta Tuhan. Amin. Orang yang cinta duit itu nggak usah tensi darah, cek saldo akan tahu. Serius, saldo tinggi tekanan darah normal, saldo turun tekanan darah naik. Itu orang yang cinta duit. Serius. Jadi ini pun perlu direstorasi sehingga hidup nggak bergantung uang, hanya bergantung Tuhan. Amin. Amin. Kalau tidak, ingat dia pernah berkata kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Amin. Amin. Pilih. Kamu gak bisa melayani dua-duanya. Nah inilah hati yang bersih. Bayangkan, kalau saya cuma dapat satu, saya pulang habis ini. Selesai sudah. Belum, masih banyak. Izinkan tema yang Pak Gembala dapat ini bukan main-main. Saya ulangi lagi. Kalau saya boleh katakan Pak Gembala, Tuhan pun berterima kasih karena Bapak pilih tema. Karena ini jarang dibahas. Betul tidak? Ini aja baru segini. Kalau bicara pemuda, saya kembali. Suami istri nggak marah, nggak bentak-bentak, cuma ceknya. Bisa doa bersama? Enggak. Bisa munafik. Maaf. Setuju? Nih, kalau ada anak-anak muda yang belum menikah, saya punya resep bagus untuk kamu menikah. Mikir atau tidak? Menikah jangan cepat-cepat, mikir yang baik. Mikir begini. Kalau ya suami istri jawab pertanyaan saya, anak-anak muda kau dengar baik-baik, supaya kau mikir mau nikah atau tidak, jadi nikah atau tidak. Suami istri ya jawab ya yang kencang. Kalau ada dua orang di dunia ini yang hobinya selalu saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Betul atau salah? Tetap mau nikah? Lu serius? Walaupun ini pendeta, tetap manusia. Maka itu saya jaga hati saya terhadap istri saya. Istri saya pun saling menjaga. Jengkel saja. Ayo, jengkel itu kecil atau besar? Kecil. Jengkol itu besar, segini-gini kan jengkol. Jengkel itu kecil, betul? Ya. Tapi merusak hubungan. Sesama rusak dengan Tuhan rusak. Dan iblis berhasil. Betul? Betul. Iblis berhasil merusak persahabatan, hubungan, merusak gereja, merusak pertemanan, merusak suami istri. Suami istri, kalau kita lagi jengkel, bisa makan berdua. Lihat mukanya sendiri, makan steak kayak makan sandal. Setuju saya ngomong ini? Setuju. Maka itu jengkel itu jangan dianggap enteng. Itu memisahkan hubungan. Nah, kurang ajarnya setan. Woi, ada bantuan dari Inobonto datang. Coba tempat dulu sih. Cara setan merusak hubungan, saya tanya kepada saudara, itu dengan hal-hal besar. Ayo ada di sini kamu ini calon pendeta. Cara setan merusak hubungan kita. Tolong jawab pertanyaan saya. Dengan hal-hal besar atau hal kecil? Kecil. Ini dia. Ayo suami istri, kapan kita pernah jengkel? Urusan kancing, urusan sandal. Betul nggak? Tutup pintu, buka pintu. Loh ya, kok tidak jawab, pura-pura aja ini. Ya. Nah seharusnya kalau hal-hal kecil itu yang bisa merusak hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan. Saya tanya,
makin lama usia pernikahan kita. Jawab baik-baik. Harusnya kita dulu makin saling kenal. Harusnya. Ya. Apa dampak kalau kita suami istri makin lama makin kenal? Volume pertengkaran bertambah atau berkurang? Kurang. Nah kamu? Bertambah. Bertambah. Terus ngapain dua orang tiap hari di rumah? Dan Facebook. Facebook. Ya ini Facebook ini baik. Anak-anak, oh anak sekolah ya ini. Oke lah. Saya selalu berkata kepada semua keluarga, malam jam tidur suami istri dilarang keras bawa HP ke kamar. Dalam nama Yesus. Ada ngamen suami istri seharian sudah dengan HP sampai anak minta main gak dikubris. Malam stop, katakan amin. HP pada setannya. Kalau kita beri kesempatan, sudahlah waktu mau tidur ini waktunya berdua. Jadi saya anjurkan anak-anak jadi security untuk papa mamanya. Sebelum tidur periksa HP papa mamamu, rampas taruh dapur supaya kacau yang melihat HP itu. Lu serius saudara? Awas ya suami istri. Kalau saudara tadi berkata makin lama menikah kok makin rajin bertengkar, berarti nggak saling kenal. Kenapa nggak saling kenal? Karena lebih kenal lagi daripada pasangannya. Bertobat hari ini. Tolong ya janji ya. Pak Gembala perlu buat satpam warga jemaah malam periksa HP-nya sampai itu kamar. Buat. Ini salah satu restorasi hubungan suami istri. Betul atau tidak? Restorasi. Kejadian 2 ayat 24 ayat 20 ya 24. Ini restorasi suami istri. Jangan bilang pemulihan itu tentang pujian, tentang doa mulai di rumah. Katakan amin. Amin. Cek pernikahan kita harmonis atau tidak. Sebab itu baca, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu kata. Pertama Roh Kudus ngajar saya ayat ini, saya tertawa. Kenapa tertawa? Bilang papa, saya bilang dia itu papa. Adam dan Hawa kan pernikahan pertama di dunia yang pasti nggak punya orang tua, nggak punya mertua. Betul tidak? Betul. Cocok nggak firman itu tadi untuk mereka? Tidak. Cocok nggak? Tidak. Tidak. Tapi itu untuk kita. Ada 3 restorasi besar untuk keluarga. Nomor 1, anak laki kalau menikah tidak boleh bawa istrinya masuk ke rumah orang tuamu. Awas. Sebab dari zaman onta belum punya bongkok sampai hari ini mama mantu nggak bisa kumpul anak mantu perempuan. Amin kan cepat. Amin. Sebab satu dapur tidak bisa 2 kopi. Betul? Betul. Walaupun istri gembala dilarang keras, kalau anaknya anak tunggal laki menikah tidak boleh masuk, ini hukum kekal. Maka itu kalau konseling pranikah, saya akan tanya pada calon pengantin, nanti setelah kalian menikah tinggal di mana? Tuhan Yesus pernah berkata, belajarlah kepada burung, masih ingat? Ya. Salah satu yang kita belajar dari burung, keren. Ternyata tidak ada burung jantan berani kawin kalau nggak buat sarang dulu. Ya. Maka itu gadis-gadis, kalau kamu kenalan, orang tua setuju, gembala setuju, pertanyaan terakhir sebelum ya, tanya cowokmu sudah punya pintu berapa? Tahu tuh kata pintu artinya apa? Rumah, nggak harus beli, nggak harus bangun, mau pinjem, mau sewa, mau ngekos, pokoknya menurut firman ini harus tinggal berdua, kamu dan istri. Maka itu kenapa anak mama sulit menikah?
Karena anak mama paling cocok menikah dengan mamanya sendiri. Aman itu. Maaf jangan marah. Hebat Alkitab ini luar biasa. Sampai sekecil itu diurus. Nah kalau cowok ucap, aduh, aku kalau punya pintu satu, jangan menikah. Rumah pintu satu itu sangat penjara. Betul tidak? Kalau penjara pintunya dua, hilang paling. Kenapa? Ada masalah? Baterai habis. Saya tunggu dulu supaya tak keputusan di mana. Yang satu aman. Kameraman itu paling seneng kalau lihat saya bakar, saya dan lari-lari. Dengan kameramannya bisa dengar juga. Kasih kalau udah tahu juga juga. Yang ini juga capek. Kayak orang main tenis. Sepak bola. Setuju jemaat? Setuju. Kalau di atas orang lari-lari diem lah, kesian. Pusing ini kok. Maaf ya maaf. Tapi ada kenapa batas. Nomor 3. Jadi kalau cowokmu belum punya rumah jangan nikah dulu. Tunggu sampai dia punya sarang. Nah, nomor 3, arti ini das. Setelah menikah, orang tua tidak boleh ikut campur ke rumah tangga. Amen. Ini rusak. Menurut ayat ini, multimedia kalau dong tanyakan ayatnya kok hilang. Ini penting. Kalau tidak ada peraturan pernikahan setegas ini, berarti orang tua akan ikut campur ke rumah tangga. Pertanyaannya, sesalah-salahnya mantu dan sesalah-salahnya anak, jujur, orang tua akan lebih bela siapa? Anak. Wajar. Ini hukumnya. Maka itu kalau ada keluarga-keluarga yang orang tuanya masih campur, bertobat, engkau perlu direstorasi. Anakmu gak akan bahagia. Apalagi kalau sudah punya cucu. Alkitab tidak pernah mengajar cucu diasuh opa-oma. Rusak. Enggak, amin. Karena buat opa-oma cucu itu mainannya. Apalagi kalau cucu laki mirip opa, cucu perempuan mirip oma, habis. Dan anak-anak ini berkata, ma di rumah oma saja. Nah, itu mulai rusak. Itu mulai rusak. Maka itu kalau ada papa mama maksa anak cepat menikah hanya karena pengen punya cucu, ayo anak-anak belikan mamamu boneka. Anak boneka itu mandiin semua. Terus anaknya belum waktu menikah dipaksa menikah. Maaf ya, jadi ini ayat 25. Ini restorasi yang luar biasa. Hal yang sama waktu Tuhan mengajar saya pertama, saya tertawa. Ngapain firman kayak begini ditulis? Perlihat lagi teman-teman. Ayat 25, Kejadian 2:25. Ini ayat ini. Jadi saya itu dengan Papa di surga, saya terbuka. Kalau saya nggak suka bilang, Papa saya nggak suka begini ini, karena bebas. Dan dia tahu pengertian sekarang. Mereka keduanya ngapain? Belanja, suami dan istri. Namun, tapi aja mereka tidak merasa malu. Ini perlu direstorasi keluarga. Saya pikir ini masalah seks, ternyata tidak. Ayo jujur, perlu nggak kita diberitahu kalau Adam dan Hawa itu telanjang zaman itu? Tidak perlu. Saya tanya, perlu nggak diberitahu? Tidak. Tidak, karena belum ada pabrik tekstil, dia pasti telanjang. Di situ saya tanya, apa rahasia apa? Saya belum menikah waktu dapat rahasia ini. Catat, sebuah pernikahan sudah resmi cerai di hadapan Tuhan, tidak perlu ke pengadilan kalau timbul kecurigaan di antara dua orang. Saya ulangi, suami istri walaupun itu pendeta akan sah cerai di hadapan Tuhan kalau timbul kecurigaan. Contoh kecil, bertahun-tahun menikah, suami nggak pernah pakai parfum. Suatu pagi istri bangun, kok bau wangi?
Ada apa ini? Kok saya nggak parfum? Bisa curiga nggak? Bisa tanya bisa nggak? Bisa. Bertahun-tahun menikah. Pagi-pagi istri nggak pernah dandan. Dasteran karena sibuk masak. Pagi itu rapi sekali. Pakai makeup. Timbul curiga. Nah, awas. Jangan tanya ke temanmu dan ke tetanggamu. Kenapa dia? Setuju? Setuju. Langsung tanya saja. Mau kemana? Ini kok saya ngajak ngomong seperti orang nggak ngerti. Lu ngerti nggak maksud saya? Ngerti. Curiga antara suami istri karena ada yang mereka tutupi. Ngerti nggak? Ya ngerti jawab ya gitu. Ya. Ya. Saya seperti ngomong dengan kacang hijau aja. Coba. Kalau suami menutupi sesuatu di depan istri menutupi sesuatu di depan suami, wajar nggak timbul curiga? Ya. Secara psikologis bisa dibuktikan. Orang yang menutupi sesuatu, gerak-gerik body language akan ketahuan. Lu ya atau tidak? Ini hebat sekali Tuhan. Nah, begitu curiga, artinya kepercayaan. Fondasi utama rumah tangga itu bukan kasih, tapi kepercayaan, trust. Maka itu hanya bahasa Belanda yang saya pernah temukan, dari bahasa asing saya tahu. Kata menikah itu artinya setia, trouw. Ik ben getrouw. Dalam bahasa Belanda, orang menikah itu nggak bisa cerai karena aku mau setia dengan kamu. Ik trouw van jou, setia. Jadi nggak boleh cerai. Hebat katanya. Tapi begitu curiga langsung putus. Tolong jangan. Suami istri jujur. Mulai dari apa? Wah. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di dunia yang pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Cepat. Ada uangmu, di situ ada hatimu. Kalau rekan-rekan pendeta, gembala, kalau konseling pranikah, salah satu pertanyaan tentang harta. Apalagi kalau pihak satu lebih kaya dari pihak yang satu. Maka itu kalau saya konseling pranikah, orang tua saya akan konseling juga, khususnya masalah hak campur, ngurus rumah tangga anak, harus putus kekayaan. Contoh, kalau pihak satu lebih kaya dari yang satu, saya akan tanya, nanti kalau anak-anak menikah, ibu bapak kan beri sesuatu, udah pasti itu anak kami. Jangan salah saya para pendeta, tanya beri. Yang diberi itu untuk dia atau untuk mereka? Ini penting sudah. Ayo supaya mudah penjelasan ini. Untuk berapa detik ini berubah jadi orang kaya semua, supaya bisa ikut mikir. Amin. Kenapa orang kaya? Saya harus tanya kalau nanti anak menikah. Kalau jawabannya, oh enggak, hanya untuk anak kami saja. Maaf, karena besan kami itu pas-pasan. Ya itu hak mereka. Saya akan bilang ke anaknya, nanti kalau kamu menikah, papa mama akan kasih kamu sesuatu, tapi bukan untuk kalian. Ucapkan terima kasih, titipkan kembali, jangan kamu bawa. Kenapa saya pakai peraturan ini? Ayo, pura-pura jadi orang kaya. Kalau kita kaya, punya besan yang gak kaya, kira-kira bagaimana? Waktunya jalan khusus 1 jam 10 menit ini saya. Kenapa harus pakai hukum itu? Susah diajak pura-pura kaya. Gimana? Apa? Dikasih kebesan. Nah, kasih kebesan, ini betul. Kalau orang tua ngecek, loh, kok kurang kamu kasih ke mertuamu? Setuju nggak saya ngomong? Ya. Tapi kalau belum apa-apa waktu konseling, orang tua saya bilang, tolong Pak Pendeta, nanti bisa harta, saya batalkan pernikahan mereka. Betul, urusan pajak itu bukan urusan saya. Kalau ada orang tua belum menikahkan anak, tapi sudah ngurus bisa harta, itu orang tua paling bajingan sebelumnya.
Hanya ada satu alasan orang tua minta anak Ishaka sebelum menikah. Kalau cerai nggak repot. Betul atau salah kalimat? Ini penjahat. Ya ngapain kamu nikahkan anak kalau mereka belum nikah sampai ngurus perceraiannya, goblok? Saya berkata betul atau salah? Coba jawab. Ini perlu direstorasi masalah uang dalam pernikahan. Maka itu kalau suami istri silakan punya nomor rekening di bank yang berbeda, nggak apa-apa. Tapi jumlah harus saling tahu. Ini sulit amin. Serius. Sekarang saya tanya, hanya Tuhan Yesus yang berkata, kalau harta pisah sudah menikah, yang pisah apa? Lu jawablah. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah saya tanya, kalau sudah menikah, hartanya pisah, yang pisah apa? Hati. Apa arti menikah pisah hati? Cerai. Pelacuran. Kalau suami istri masih pisah harta, gak ada bedanya kalian dua pelacur. Karena orang hubungan seks dengan orang lain gak perlu tahu duitnya berapa. Pokoknya aku banyak. Ini kejahatan dalam keluarga. Ini perlu direstorasi. Bahaya, ada setan di situ. Suami istri yang punya HP pakai PIN harus saling tahu PIN. Awas waktu ke WC-nya kamu bawa, awas. Takut diintip bertobat, itu enggak telanjang. Telanjang itu enggak ada rahasia sedikit. Ini luar biasa. Pak Gembala, tolong ya, ini saya cuma intermezzo, jangan ditanggapi serius. Satu-satunya pelayanan buat kami para hamba Tuhan itu kalau urus masalah keluarga yang lebih terus. Betul Bapak Ibu Gembala? Aduh, bisa berlari-lari sudah. Apalagi kalau mereka pesta kita nggak diundang, repotnya kita diundang. Enggak cepat bilang. Dan kita enggak. Nanti ya. Suatu hari saya bilang, Tuhan saya capek. Kalau sampai berlari urus keluarga, saya minta satu ayat saja. Itu pun untuk saya ngecek apakah rumah tangga saya masih aman atau tidak. Dan itu pun saya bisa bantu banyak keluarga yang punya masalah. Di mana permulaan sumber masalah? Oh, ternyata di tempat tidur. Kita buka Ibrani 13 ayat 4. Tempat tidur itu sumber masalah. Ibrani 13 ayat 4. Hebat Bapak. Ini juga satu-satunya ayat. Bahkan satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Tidak ada yang lain. Hendaklah kita semua bagaimana? Berkorban terhadap perkawinan. Dan janganlah kita mencemarkan tempat tidurnya. Di beberapa terjemahan jelas. Jangan mencemarkan tempat tidur pernikahan. Sebab orang-orang sudah dan perzinakan dihakimi Tuhan. Bulan Juli tahun 87 saya mendapat pewahyuan ayat ini. Saya belum menikah. Itu merevolusi saya. Dan dengan ayat ini banyak warga direstorasi, dipulihkan. Kalau yang diurus tempat tidurnya aneh. Coba saya tanya, kira-kira ada nggak pemerintah negara mana yang membuat sensus tempat tidur rakyatnya? Nggak ada tuh, pemerintah nganggur itu. Tapi pemerintah kerajaan surga baterai habis. Oke, tunggu. Cepetan. Hebat. Jangan lupa yang lama dicek supaya jalan terus. Hanya pemerintahan kerajaan surga, katakan amin. Amin. Yang mengurus tempat tidur kita. Ada apa ini? Saya akan uraikan kebenaran ini restorasi. Kita ini bisa berlaku munafik di rumah atau di gereja.
Jawab. Maka itu jangan selesai gereja banyak orang munafik tuh. Di rumah kita nggak mungkin munafik. Mau munafik sama siapa? Maka itu Tuhan lebih suka hadir di rumah. Saya mulai dengan perjanjian lama. Tolong jawab. Di zaman perjanjian lama, mulai Abraham, Musa semua, Yosua. Kalau Yahweh Tuhan hadir di suatu tempat, kalimat pertama itu muncul sama. Tempat ini Tuhan gak usah ragu-ragu. Kudus. Kita gabungkan ke Ibrani 13 ayat 4. Satu-satunya tempat yang minta dikuduskan, Tuhan minta, adalah tempat tidur suami istri. Ternyata Tuhan hadir di tempat tidur kita. Saya lompat waktu itu. Pertanyaan saya, ngapain Tuhan? Apa surga kurang seru? Lu serius? Saya belum menikah jadi saya nggak ngerti. Nangis saya waktu bapak. Kalau suami istri jujur. Kalau rumah besar, kamar banyak, nggak marah, nggak dendam, nggak bentak-bentak, cuma jengkel. Biasanya yang satu pasti bilang panas kok tidur di sana. Nah, itu yang jujur dan tertawa. Betul? Kalau rumahnya kecil, kamar pas-pasan, jadi terpaksa tidur di tempat itu. Pasti yang satu menghadap utara, satu menghadap selatan. Cuma ketemu pantatnya. Dan tidak ada komunikasi. Wih, Roh Kudus bilang value, tahu value, nilai, bukan harga. Keluarga ada angkanya. Nilai rumah tangga kita yang harus kita restorasi adalah tempat tidur. Yang pertama, suami istri ketahuan komunikasinya aman, damai, gak ada ribut, tempat tidurnya pasti seru dan ramai. Gak amin. Amin. Suami istri yang gak harmonis, tempat tidurnya sepi. Karena ngomong panjang salah, ngomong pendek salah, lebih baik tidak ngomong. Aku suami istri, maka itu ini nilai yang luar biasa. Jadi Tuhan tidak hadir di ruang tamu kita. Dia nggak hadir di dapur, di halaman. Dia hadir di tempat tidur. Amen. Jangan kita cemarkan. Cemar. Orang Sunda pejinakan diyakini. Maaf ya, manusia. Satu-satunya Tuhan yang punya hukum perzinahan dan hukum pembunuhan sehebat papa kita di surga. Hanya dia, enggak hebat. Bayangkan, membunuh buat Tuhan itu nggak perlu cabut nyawa orang. 1 Yohanes 3:15 karena waktu, nggak usah dibuka. 1 Yohanes 3:15. Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu, tidak ada seorang pembunuh yang dapat hidup dari. Maka itu saya tanya, nggak benci tapi malas ketemu. Pembunuh. Jadi kira-kira di ruangan ini ada pembunuh tidak ya? Oh ada. Yang di rumah juga. Perzinahan. Hanya Tuhan Yesus yang punya hukum perzinahan. Aneh, tapi itu hebat. Buat Tuhan berzina itu nggak perlu ketemu orangnya. Lihat tidak? Meluk juga enggak, cium juga tidak. Barang siapa melihat orang lain dan terangsang, saya pakai bahasa orang muda, maka dia sudah berzina dengan orang itu di pikiran. Saya pernah ngomong pada anak-anak saya, sependeta-pendetanya papa sebagai seorang pendeta, jadi pendeta apa? Tahu kalimat ini? Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jujur jawab, mata ini bisa kurang ajar ya? Hukum ini menakutkan. Pertanyaannya,
Di ruangan ini ada yang tak pernah berzina? Tidak. Lo jawab. Tidak. Kalau saya sempat ketemu keluarga Pak Ahok, Basuki Cahaya Purnama, saya dekat dengan mereka. Apalagi adiknya Ibu Vivi yang baru meninggal. Ketika dia mau ceraikan istrinya, saya langsung kontak mereka. WA-nya masih saya simpan sampai hari. Ingatkan kokoh. Nggak bisa misalnya sausomu, ya saya bilang iparmu itu begitu, tetap harus ada pengakuan. Nah, ketika banyak suami menceraikan istri karena berzina, saya marah. Saya tanya balik, dengan hukum berzina yang begitu hebat, adakah suami nggak pernah berzina? Jawab, ada suami nggak pernah berzina? Tidak. Nggak ada. Maka itu kalau kamu tahu semua berzina, kenapa kamu nggak periksa dirimu? Setuju ya? Nah, ini loh masalahnya. Kalau suami istri sedang di tahtanya Tuhan, buat saya tempat tidur suami itu tahta Yesus, Raja segala raja. Maaf loh, kita manusia normal, jangan tersinggung. Ketika suami nggak marah, nggak benci, cuma jengkel pada suami. Istri jengkel dengan suami, lagi di tempat tidur, maaf, dan ingin melakukan hubungan, tapi jengkelin yang satu. Maaf, jujur jawab, bisa nggak tiba-tiba setan memunculkan mantan? Loh, saya kan nggak nuduh, saya cuma tanya, jawablah. Bisa. Nah, itu dia. Berarti tempat tidur kita najis. Baru mikir saja, karena kita nggak suka dengan yang di sebelah. Tidak ada hukum pernikahan sesempurna hukum Tuhan, katakan Amin. sampai tempat tidur pun dia urus. Izinkan saya menceritakan, ini bagian terakhir sesi pertama ya, karena saya harus charger alat-alat saya ini juga. Hendaklah kamu semua penghormat terhadap kamu. Maaf, ternyata firman ini tertulis di hati semua manusia. Saya mulai dengan Indonesia. Di Indonesia Tuhan izinkan, walaupun itu bukan kehendak Tuhan, pilihan mereka. Ada dua tokoh figur nasional yang melanggar hukum ini dan pamor mereka hancur sampai hari. Yang pertama Agim. Masih ingat? Anak-anak muda nggak? Saya itu idolanya. Saya mengidolakan Agim. Tanya istri saya. Tahun itu setiap jam 12 siang, jam 14 siang, Agim pasti live di Istiqlal, disiarkan langsung ke CTV. Saya pernah lupa, istri bilang, gimana? Karena istri saya tahu saya kabung ada. Belum ada ustadz sekarismatik, betul tidak yang tahu. Habis kalian ketika dia ceraikan istrinya minta maaf. Nah, bukankah hukum mereka mengizinkan? Satu kali saya diundang oleh pengajian ibu-ibu di Cianjur urusan pendidikan anak. Saya tanya mereka, loh kenapa kalian marah kalau idola kalian menceraikan istrinya? Pak, gak ada wanita gila mau dimaduin. Saya kaget. Mereka ngomong sendiri. Berarti dihukum, mereka tertulis gak hukum bahwa pernikahan harus dihormati. Begitu kagumnya saya pada Agim. Berapa kali saya ke pusat tauhid yang ada di Dugar Kalong di Bandung hanya untuk melihat yang saya kagum. Wah, toko bukunya itu tiap hari best turis. Gede-gede penuh jalan itu ke arah Lembang. Saya ketemu dengan para penjual souvenir, jual makanan. Mereka bilang, aduh, itu apa ya, berkah buat kami karena kami laris jual ini. Tapi begitu dia jatuh, saya pernah ngecek sepi. Yang kedua Ahok, lihat sebelum dia ceraikan istrinya, luar biasa.
Waktu dia di penjara, sedunia nangis, bukan cuma Indonesia, dunia. Yang itu urusan mereka. Maaf ya, saya tidak menghakimi, ini kan bukan rahasia. Hanya untuk menyadarkan kita, restorasi keluarga harus terjadi. Lewat tempat tidur. Jadi suami istri kotornya tempat tidur kita. Bukan karena kita terlalu sibuk sampai 3 bulan gak cuci spray, bukan. Ada persundangan perci. Tolong kami. Bagian terakhir. Kejadian 2 ayat 22. Ayo kita berubah. Jadi mudah-mudahan sesi kedua nanti bisa cukup waktu. Makanya ada kesaksian dari Steve Ponto, hidupnya direstorasi setelah dia mengalami kehancuran yang luar biasa. Dan dari rusuk yang diambil Yahweh Tuhan dari manusia itu dibangunkan. Hawa tidak diciptakan. Bil dibangun. Beda saudara. Ini tepuk tangan Pak Gembala, ini dibangun bukan diciptakan. Ini yang namanya jodoh. Jadi istri yang sepadan itu berasal dari tubuh suaminya sendiri. Ada yang amin. Maka itu kalau saudara salah kurang rusuk, menikah dengan kurang rusak. Anjing aja nggak suka. Maka itu kejadian 2 ayat 18. Coba lihat dulu. Ini anak-anak muda harus tahu. 18. Yahweh Tuhan berfirman, baca. Tidak baik. Ayo baca. Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Stop dulu, stop. Berarti inisiator pertama di dunia yang menyuruh orang menikah itu siapa? Tuhan. Nah, jadi kalau ada orang gak kawin-kawin, yang pusing bukan mamanya, umumnya Tuhan juga pusing kenapa lu gak kawin-kawin? Tapi hebatnya Bapak kita, dia gak cuma nyuruh kita menikah. Aku ini loh akan menjadikan. Nah ini to build, bukan to create. Menjadikan apa? Penolong baginya yang sepadan dengan dia, yang matching, yang cocok, yang pas. Istilah paling gampang mengerti yang gak pas. Bisa nggak kita pakai sepatu, di salah satu ada batu kecil yang nggak bisa keluar. Nah, itu menikah yang salah, penderitaannya seumur hidup. Yang sudah terlanjur, lanjut, awas mikir macam-macam. Malam nama Yesus. Ini saya berkata untuk yang belum, jadi belum terlambat. Jadi menurut ayat 18 dan menurut ayat 22 kejadian 2, jodoh itu dari Tuhan, bukan dari siapa. Awas kamu. Setuju? Setuju. Tunggu. Jawabannya gampang. Apa tanda jodoh kalau dua-dua kesetrum? Ya suami nikah jangan namanya belum, amin. Oke? Jadi kalau cuma kesetrum satu, jangan dipaksa. Kayak ayam dan kucing aja kawin ribut. Awas. Tunggu Tuhan, nyetrum. Nah, jadi begini ya. Ada pemuda lihat gadis cantik itu pokoknya sempurna. Hatimu kesetrum, dianya nggak kesetrum, itu hawa nafsu. Ada gadis cantik, lihat cowok keren, hatinya kesetrum, cowoknya nggak kesetrum. Itu apa tadi? Hawa nafsu. Nah, jodoh itu begini. Kalau saudara batin lihat seseorang, ini kok ada orang sejelek itu, hatimu kesetrum, nah itu dia. Amin cepat, serius, itu namanya jodoh. Ingat tuh, jadi yang ngangkat tadi siapa? Ya sudah. Yang jelek. Gak perlu peramal. Ya. Ayat 23. Kejadian 2 ayat 23. Setelah Adam dibuat tidur nyenyak, betul kan? Terus tahu kenapa nggak cuma tidur? Ada kata nyenyak kita 21. Karena kalau tidur saja, nanti mata Adam satu melek satu melek.
Dan ketika Tuhan membangun, menjadikan Hawa, wih, Adam pasti komen, Tuhan pipinya kayak biapong, turunin dikit Tuhan. Aduh, kakinya kayak pemain bola. Tuhan, waduh Tuhan ini, wah sudahlah komen terus. Maka itu Adam dibius. Saya tidak banyak komentar. Maka itu, kalau mau tahu jodoh, jangan banyak komentar. Terima saja yang Tuhan pilih. Tapi pendek sebelah gigi, maju semua mata tinggal satu. Kalau dari Tuhan bahagia. Amin. Serius ya. Nah ini restorasi pernikahan luar biasa ini. Yang ada Pak Gembala jaga benar. Oke ya. Nah begitu Adam bangun, coba baca dengan intonasi. Lalu berkatalah manusia intonasi gimana? Karena mungkin inilah dia. Gimana intonasinya? Inilah dia. Wah, surprise. Saya tanya, Papa. Kan saya tanya, saya minta satu ayat saja, Papa. Untuk ngecek pernikahan saya masih aman tidak. Dan saya bisa menolong banyak pernikahan. Ternyata dimulai dari tempat ini. Hebat, Papa. Para suami, besok kita bangun lebih pagi dari istri. Istri bangunlah agak lambat. Kalau istri sudah bangun, suami belum, coba bayang-bayang tempat tidur supaya dia tahu. Begitu suami bangun, nolak sebelum. Jujur, inilah dia. Ini ayat luar biasa psikologis. Serius. Tepuk tangan loh. Luar biasa. Awas bilang, kenapa sama lagi? Cari siapa? Itu masih umat. Ada yang bilang, itu ini demunya. Awas lagi. Istri-istri yang gemuk dan disiksa suami ini kurus, laporkan saya. Kalau para pria belajar biologi, hormon laki dan hormon perempuan mana yang lebih cepat melahirkan? Nah, apalagi sudah pernah melahirkan, sulit. Maka itu tolong gembala-gembala, kalau memberkati pernikahan ada janji, satu kalimat yang saya minta pada pengantin lagi, aku terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Karena banyak suami gemuk, suruh aerobik, jogging, senam, nge-gym, kurang ajar betul suami kayak begini. Maka itu istri laporkan saya, nanti saya doakan suamimu yang hamil dan punya anak. Setuju ibu-ibu? Awas. Ini serius. Tapi kalau kita bangun, Tuhan terima kasih istri yang luar biasa. Surga di dunia. Amin. Tapi awas ya, istri jangan ngancam suami setelah dengar firman ini. Nah, tadi pagi kamu bangun lihat aku gimana? Nah, kalau sekali amasnya siap direstorasi? Siap. Untuk banyak hal dalam hidup kita. Tepuk tangan buat kita. Mari memberkati kita semuanya. Haleluya.